Saya pernah ketemu sama satu orang China, sebuah bapak di pesawat dari Jakarta ke Surabaya. 1 jam 10 menit perjalanan. Waktu itu kebetulan saya naik di ekonomi. Dan pada saat itu baru kejadian 11 September. Oh. Twin Tower di Amerika itu. Awal tersebarnya istilah teroris. Nah, itu kan ciri-cirinya orang berjenggot, orang cingkrang. Nah, jadi pada saat itu memang mata lagi nyorotin gitu. Nah, sebelah saya kebetulan beliau, kita duduk 3 orang, saya sama bapak. Saya ingat, lupa dengan sebelah satu lagi siapa gitu. Tapi jelas saya ngobrol. Tanya apa kabar Pak, baik, namanya siapa, disebutlah namanya dia. Terus kemudian tanya agama apa, dia bilang Katolik. Terus setelah saya sebut nama saya Khalid waktu itu. Memang belum dikenal seperti sekarang di media ya, saya sendiri gitu. Maka mungkin tidak terlalu banyak juga orang yang kenal pada saat itu. Jadi setelah saya bertanya, pertanyaan pertama saya lempar saya itu, bagaimana pendapat Bapak tentang Islam? Itu 20 menit dia bicara buruk semua. Waduh. Islam itu garis keras, membunuh, jahat, di pesawat, di ekonomi. Kedengeran Semua orang dengar. Semuanya dengar. Ya. Tapi yang saya lakukan adalah, saya dengan sangat tenang mendengar, jadi pendengar baik, tidak membantah satu huruf pun. Bukan satu kata, satu huruf pun tidak. Saya diam aja, saya dengarin semuanya. Setelah selesai, karena saya tidak ajak berdialog dan bicara, akhirnya dia kehabisan bahan juga. Gitu. Setelah itu, alhamdulillah, saya ceramain 40 menit. Gitu. Wah, 2 kali lipat. Ya, karena Leverage 2 kali bilang, lipat. Ya. itu kan pendapat Bapak tentang agama kami. Bapak mau dengar nggak kalau dari saya? Saya kan sebagai Muslim. Oh ya, boleh. Nah, ceritalah semua. Saya bicara tentang penjelasan pertama gini. Kan dia sorotin masalah jihad tuh, perang. Di agama Katolik ada perang suci nggak? Ada. Kapan itu Pak? Oh, kalau agama kami diganggu. Nah, dalam Islam juga ada. Itu namanya jihad. Jadi kalau kami diganggu, agama kami dicoreng, perempuan muslimah kami dilecehkan, ya kami membela. Nggak mungkin tidak. Dan Islam itu mengajarkan jihad itu seperti ini. Ada syarat-syaratnya. Nggak boleh membunuh wanita, nggak boleh bunuh anak-anak, nggak boleh merusak fasilitas umum, nggak boleh merusak tempat ibadah, nggak boleh bunuh hewan-hewan, nggak boleh bunuh orang yang sudah menyerah. Nggak boleh bunuh pendetanya lagi. Iya. Jadi Pas lagi jihad. Rahibnya nggak boleh dibunuh. Jadi kita semuanya jelasin tentang masalah jihad lengkap. Iya. Didengar sama semua orang tuh. Terus endingnya adalah, jadi apa yang dilakukan oleh individu-individu tidak mewakili Islam. Kalaupun ada seorang muslim buat kekacauan. Contoh Bapak misalnya di Katolik nih, ternyata ada satu orang Katolik membunuh, membantai orang. Bapak mau nggak kalau dikatakan itu dia bawa-bawa nama agama Katolik? Enggak Pak. Nah, kami juga begitu. Jadi kasus, saya bilang, jadi kasus 11 September itu, kalaupun misal betul yang dianggap adalah muslim yang melakukannya. Kalau kami nggak yakin itu adalah sebuah rekayasa. Tetapi kalaupun betul itu muslim yang lakukan, maka